apa kabar kalian? Sehat kan? Anak-anak, kita harus selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan ketika keluar rumah tetap selalu memakai masker. Anak-anak, kali ini kalian akan belajar dengan Bu Guru. Untuk kelancaran pembelajaran, maka terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 1 yaitu tumbuhan sahabatku. Pembelajaran pertama. Setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, nanti kalian diharapkan mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Setelah menemukan ide pokok dari bacaan, kalian mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasa kalian sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Setelah mengamati bunga, kalian mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang kalian buat dan manfaatnya dengan benar. Kalian mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, kalian mampu menyebutkan sosial budaya dari 2 negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Kalian mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari 2 negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Itulah anak-anak yang diharapkan kalian kuasai setelah akhir dari pembelajaran ini. Anak-anak, coba perhatikan berbagai tumbuhan di sekitar kalian. Menurut kalian, apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk, kita cari tahu yuk. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Ada sapi, kerbau, burung, anak-anak sedang bermain. Kelinci sedang makan wortel ya. Sudah kalian perhatikan? Baik, anak-anak, coba bisa tidak kalian buatlah 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Bisa ya? Iya. Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini ya anak-anak. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak
memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Ini hasil laporan pengamatan Edo anak-anak yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Kalian bisa membacanya di buku siswa kalian. Edo senang sekali. Ia menikmati tinggal di lingkungan yang berbeda. Edo juga senang memperoleh pengetahuan baru tentang tanaman jagung yang merupakan salah satu makanan kesukaannya. Anak-anak, tugas kalian adalah menuliskan ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut ini. Kalian masih ingat ya apa itu ide pokok ya? Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Jadi, nanti kalian baca per paragrafnya, kalian cari ide pokoknya. Dan informasi penting yang terdapat pada teks itu dituliskan paragraf 1, 2, 3, 4, sampai 5 pada diagram tersebut. Paham ya anak-anak? Setelah nanti kalian menemukan ide pokok dari teks tersebut, kalian kembangkan ide pokok dan informasi pada diagram yang sudah kalian tulis itu menjadi sebuah tulisan yang nantinya serahkan tulisanmu kepada gurumu. Anak-anak, ayo kita mengamati. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga itu adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini yang dinamakan dengan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Ayo anak-anak, kita amati bagian-bagian bunga berikut ini. Ada mahkota bunga, benang sari, ada kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, dasar bunga, kelopak bunga. Mahkota bunga ini yang berfungsi sebagai perhiasan bunga. Benang sari itu adalah alat kelamin jantan. Sedangkan putik adalah alat kelamin betina. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin itu terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain
padi, mangga, durian, dan jambu. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji kemudian berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Anak-anak, nyata itu ada berbagai macam penyerbukan anak-anak. Ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan silang, dan ada juga yang dinamakan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri yang bagaimana? Tetangga yang bagaimana? Silang yang bagaimana? Bastar yang bagaimana? Ini yang akan kita pelajari. Penyerbukan sendiri itu serbuk sarinya itu jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Kalau penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis, tetapi berbeda tumbuhan. Dan penyerbukan bastar adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Untuk lebih pahamnya sambil memperhatikan gambar. Jelas ya anak-anak? Selanjutnya, amatilah lingkungan sekitarmu. Temukan beberapa jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Gambarkan bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya pada kolom berikut ini. Kalian membuat kolomnya di buku kalian ya. Sebelah sini gambar bagian bunganya, terus sebelah sini cara penyerbukannya. Anak-anak, adakah perbedaan bunga yang satu dengan yang lainnya? Apa perbedaannya? Coba itu nanti kalian diskusikan perbedaan tersebut dengan temanmu. Bertatap muka. Karena sedang kondisi seperti ini, kalian bisa berkirim pesan lewat WA. Ya, anak-anak? Kita lanjutkan. Menurutmu apa manfaat perkembangbiakan generatif? Menurutmu apa manfaat perkembangbiakan generatif? Carilah informasinya dan tuliskan. Kalian boleh buka Google, apa itu manfaat perkembangbiakan generatif. Setelah itu kalian tuliskan, manfaat perkembangbiakan generatif adalah titik-titik. Bisa ya anak-anak? Anak-anak, coba bayangkan, seandainya tumbuhan tidak berkembang biak, apa yang akan terjadi? Tumbuhan akan punah.
tumbuhan punah, maka makhluk hidup yang lain pun akan punah karena tumbuhan adalah sumber kehidupan bagi makhluk lainnya. Nah, anak-anak, bunga yang indah itu bukan hanya tumbuh di Indonesia. Ternyata negara-negara lain seperti negara tetangga kita itu juga memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Contohnya adalah bunga sepatu. Itu tumbuh di Indonesia juga tumbuh di Malaysia. Bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional di Malaysia. Bunga ini biasanya digunakan sebagai pewarna. Berikutnya adalah bunga Kamboja. Bukan hanya di Indonesia, terutama di Bali yang biasa digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Ternyata bunga Kamboja itu juga bisa ditemukan di Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan sebagai dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Anak-anak, Malaysia, Laos, Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara, yang anggotanya ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. ASEAN itu ternyata menjawab kebutuhan hidup bertetangga, anak-anak. Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Raja Ratman Singapura, dan Narcisco Ramos Filipina. ASEAN itu harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini.
Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan bergabungnya negara anggota ASEAN tersebut adalah 1. 5 negara pendiri yang tadi sudah Bu Guru sebutkan, yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Berikutnya disusul oleh Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Disusul Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Berikutnya Laos dan Myanmar bergabung bersama pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir adalah Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Kamu dapat mempelajarinya dengan membaca teks berikut. Itu juga terdapat pada buku kalian. Anak-anak, kondisi geografis Asia Tenggara itu berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di bagian utara, Samudra Pasifik di sebelah timur. Wilayah Asia Tenggara itu dibagi menjadi 2 daratan, yaitu daratan berbentuk semenanjung yang meliputi wilayahnya adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Sedangkan daratan yang berbentuk gugusan kepulauan yaitu Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan juga Brunei Darussalam. Nah, kamu sudah belajar keunikan negara-negara ASEAN mulai dari kondisi geografis, bunga, hingga kebudayaannya. Sekarang kamu pilihlah 2 negara ASEAN, carilah perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut, mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang menjadi ciri khas negara dan kondisi sosial budaya mereka. Kamu bisa menyebutkan nama bunga, nama sebutan apabila ada, pemanfaat, dan tempat tumbuhnya. Tuliskan pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disiapkan. Nanti kamu boleh tuliskan di bukumu, contoh ya. Perhatikan caranya berikut ini. 1. Tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Tulislah di kotak yang tersedia. 2. Tulislah masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. Kemudian di tengah lingkaran itu kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh 2 negara. Yang ditulis yang di tengah itu yang sama persamaannya. Nah, anak-anak sekarang ayo renungkan. Apa saja yang sudah kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Kalian sudah belajar mencari ide pokok paragraf dan informasi penting. Sudah belajar mengembangkan ide pokok menjadi sebuah tulisan. Belajar mengenai perkembangbiakan generatif dan juga kondisi geografis, sosial, dan budaya negara-negara di Asia Tenggara. Hal paling menarik apa yang kamu pelajari? Mengapa coba?
Coba kalian renungkan, ya. Selanjutnya anak-anak, ayo kerjasama dengan orang tuamu. Mumpung sedang belajar di rumah, ya. Perhatikan lingkungan rumahmu, anak-anak. Adakah tanaman yang berkembang biak secara generatif? Diskusikan dengan orang tuamu dan sampaikan hasilnya kepada guru dan temanmu. Tetap semangat belajar di rumah. Semoga COVID-19 segera sirna. Ayo sinau. Anak-anak, demikian pembelajaran kali ini. Tetap semangat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.